Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad Habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa kutil arwah wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati wa ja'al alaniyati salihah, amma ba'du. Sahabat Al-Wasilah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara kita menghadapi rintangan di bulan Ramadan? Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat mulia, yang memuliakan siapapun yang ada di dalamnya. Semua amal ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara sunnah dilipat gandakan menjadi wajib, yang wajib dilipat gandakan menjadi 70 kali lipat. Tapi tentunya rintangan juga di dalamnya begitu banyak. Bagaimana agar kita bisa melewati rintangan-rintangan tersebut? Dengan cara kita menghadirkan ini mungkin Ramadan kita yang terakhir. Siapa orang yang paling banyak menghadirkan setiap dia berpuasa masuk di bulan Ramadan, menghadirkan ini mungkin Ramadan kita yang terakhir, maka insya Allah orang tersebut paling maksimal ibadah di bulan Ramadan dan dia akan mudah melewati rintangan-rintangan tersebut. Terkadang kita dapati ada orang-orang ditanya, kenapa kok Anda fokus dengan jualan, fokus dengan kerjaan saja, kok baca Qur'annya tidak, tarawih witirnya tidak? Mereka menjawab, saya tahun ini Ustadz pengen fokus dengan dagang, saya pengen fokus dengan kerjaan, nanti tahun depan baru saya akan fokus dengan ibadah. Nah, orang-orang yang seperti ini karena dia tidak menghadirkan ini mungkin Ramadan yang terakhir bagi dirinya, dia tidak. Dia merasa hidup dia masih lama, dia merasa hidupnya itu mungkin dia merasa masih muda sehingga dia bisa berkata seperti itu. Tapi sesungguhnya kematian tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah tahu konsep kematian tidak ada yang tahu kecuali Allah, kenapa kok kita meremehkan? Kenapa kok kita bisa menunda-nunda berbuat kebaikan sampai harus nunggu puasa di tahun yang akan datang? Sahabat Al-Wasilah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka menghadirkan rasa ini mungkin Ramadan kita yang terakhir itu yang menjadikan kita akan mudah melewati ujian, rintangan. Contoh, kita di saat berpuasa malah kita pengennya tidur-tiduran saja, maka kita bisa melewati ujian, rintangan, tidur-tiduran tersebut dengan kita mengingat ini mungkin Ramadan saya yang terakhir. Bagaimana kalau saya meninggal dunia di Ramadan ini tapi saya tidak memaksimalkannya dengan baik? Kemudian kita mungkin keluar pengen ngabuburit, tapi ngabuburitnya maaf di tempat yang dilarang sama Allah, mata dibiarkan melihat laki-laki perempuan yang bukan mahramnya. Maka di saat kita ngabuburit menghadirkan ini mungkin Ramadan saya yang terakhir, maka dia tidak akan ngabuburit yang aneh-aneh. Ngabuburitnya ke masjid, ke mushola, majelis taklim, etika, belajar ilmu agama, baca Quran, menghadirkan Ramadan yang terakhir. Di saat dia harus bekerja, di saat dia harus berdagang, dia menghadirkan Allah, ya Allah ini mungkin Ramadan saya yang terakhir. Di sela-sela dia bekerja, di sela-sela dia dagang, ada waktu kosong, dia pakai baca Al-Quran, dia pakai untuk berzikir. Kenapa? Karena dia menghadirkan ini mungkin Ramadan saya yang terakhir. Tapi di saat orang tidak menghadirkan ini Ramadannya yang terakhir, maka dia tidak baca Quran di bulan Ramadan, maka dia tidak sholat tarawih, tidak witir, tidak ibadah-ibadah yang lainnya. Kenapa? Karena dia tidak menghadirkan rasa tersebut. Makanya dikatakan siapa orang yang paling besar menghadirkan ini mungkin Ramadan yang terakhir, maka itu orang yang paling maksimal ibadah di bulan Ramadan. Sahabat Al-Wasilah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana menghadirkan rasa agar ini mungkin menjadi Ramadan kita yang terakhir? Menghadirkan rasa tersebut adalah tentunya dengan kita selalu berkumpul dengan orang-orang yang soleh, berkumpul dengan teman-teman yang baik, dan juga berada di tempat-tempat yang baik, di lingkungan yang baik. Karena dua perkara ini tidak akan bisa dipisahkan. Artinya orang kalau ingin jadi baik, dia harus mencari teman yang baik, dia harus mencari lingkungan yang baik, maka dia akan jadi baik. Bahkan para ulama mengatakan orang yang baik duduk dengan orang yang tidak baik, maka dia dikhawatirkan akan menjadi orang yang tidak baik. Tapi orang yang tidak baik duduk dengan orang yang baik, maka nanti dia bisa menjadi orang yang baik. Sehingga begitu pentingnya kita duduk dengan orang-orang yang baik. Tapi kebalikannya, kita dilarang kumpul dengan orang-orang yang tidak baik. Kenapa? Karena dikhawatirkan kita tidak bisa menguasai diri kita, kita akan ikut kepada mereka.
Bahkan dikatakan almar'u ala dini khalili. Seseorang itu agamanya tergantung temannya. Sehingga di saat kita ini sudah salah memilih teman, maka agama kita akan terancam. Sehingga kita sulit untuk melewati rintangan-rintangan. Kenapa? Ada teman-teman yang suka mengajak kita. Ada teman-teman yang suka memanggil-manggil kita. Sudah tarawihnya nanti aja, witirnya nanti aja, udah puasanya nanti aja, besok kan bisa, sekarang kita makan-makan, sekarang kita nyantai-nyantai. Nah, itu yang menjadikan sebab kita ini sulit ya untuk melewati ujian-ujian tersebut. Kemudian yang kedua adalah lingkungan. Nah, sampai para ulama mengatakan aljar qabla dar, memilih tetangga sebelum memilih rumah. Kenapa? Karena lingkungan yang baik itu akan mempengaruhi daripada seorang tersebut. Ada orang yang tidak baik tapi dia lingkungannya baik, mengingatkan dia tentang sholat, mengingatkan dia sholat berjamaah, mengingatkan dia untuk bersodakoh, mengingatkan dia untuk melakukan kebaikan, sehingga dia mudah untuk berbuat kebaikan tersebut. Sampai ada salah satu orang yang Al-Fakir kenal, dia orang kaya, kemudian setiap tahun itu di komplek perumahannya itu selalu ada banjir. Lalu ditanya, Pak Haji kenapa nggak pindah? Apa jawab beliau? Saya Habib punya uang, kalau saya mau pindah bisa-bisa saja. Tapi Habib saya mencari lingkungan yang baik seperti ini, pertemanan yang baik seperti ini, kayaknya di tempat lain saya belum tentu mendapatkan. Walaupun di sini mungkin setiap tahunnya banjir luar biasa, tapi masjidnya makmur, berjamaahnya, lingkungannya baik, pertemanannya juga baik, sehingga saya menyayangkan kalau pindah dari tempat ini. Dan saya Al-Fakir melihat sendiri bagaimana orang itu menjadi orang yang soleh karena memang faktor lingkungan dan juga pertemanan. Dan jangan meremehkan, oh saya emang nggak apa-apa kumpul sama teman yang tidak baik, dengan lingkungan tidak baik. Ingat, Imam Ghazali pengarang kitab Ihya Ulumuddin sudah pernah mengingatkan, kita boleh duduk dengan orang-orang yang tidak baik dengan dua hal, dengan dua syarat. Satu, yakin kita tidak akan terpengaruh dengannya. Kedua, kita bisa narik mereka. Maka di saat dua hal ini terkumpul, maka boleh kita berkumpul dengan teman-teman lingkungan yang tidak baik tersebut. Sahabat Al-Wasilah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Jadi intinya, kalau kita ingin bisa melewati rintangan, dengan mudah hadirkan di bulan Ramadan ini, hadirkan ini mungkin Ramadan kita yang terakhir, kemudian jaga teman dan lingkungan. Berkumpullah dengan teman yang baik, lingkungan yang baik, maka insya Allah kita akan jadi baik. Tapi hati-hati, jangan meremehkan. Kumpul dengan teman yang tidak baik, dengan lingkungan tidak baik, takutnya nanti kita akan terpengaruh, malah kita menjadi orang-orang yang terlepas daripada kemuliaan di bulan Ramadan. Itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.